Kemudian sebelum pelajaran dimulai, kita sedikit dulu supaya lebih bersemangat lagi dalam belajarnya ya. Yuk, berdiri semuanya yuk. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Semangat sekali ya, misalnya ini ya. Cuacanya sangat panas sekali, tapi tetap dengan semangat yang juga sangat-sangat bagus. Baik, pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari tentang membedah buku bergambar. Ayo coba dibuka LKS-nya. Di sini kita akan mempelajari tentang buku bergambar. Buku bergambar ya. Nah, jadi buku bergambar itu adalah sebuah cerita yang isinya tentang bisa dongeng atau cerita-cerita sehari-hari dan lain-lain. Yang pasti sebuah buku yang ada gambarnya, yang terdapat gambar di situ, namanya buku bergambar. Ya, fungsi gambar pada cerita tersebut adalah untuk memberikan ilustrasi atau memberikan bayangan kepada kita supaya mudah memahami kepada cerita yang terjadi. Dan gambar yang dibuat itu memang sudah tergantung dari imajinasi atau pemikiran penulis itu sendiri. Seperti misalkan dongeng tentang kancil, tentunya gambar kancilnya itu sesuai dengan imajinasi penulis itu sendiri. Kemudian fungsi dari gambar yang selanjutnya adalah dengan memperhatikan gambar yang ada pada cerita itu, kita dapat membayangkan dan memperkirakan isi daripada cerita tersebut. Ya, seperti di sini ada sebuah buku saya sudah sediakan. Di sini ada buku ya. Coba di sini ada gambar apa di sini? Anak kecil. Kecilnya kenapa? Ketakutan. Ya, meringis ketakutan. Kira-kira mereka takut kenapa ya? Nggak tahu ada. Karena sekilas yang dilihat di situ ada semacam monster raksasa yang kemudian anak kecil ini takut. Maka dari itu dengarkan saya bercerita sebentar lagi ya, dengarkan dengan seksama. Jadi di sini buku ini berjudul Aku Berani Tidur Sendiri. Kita baca bersama ya. Di sini Abid sedang menginap di rumah kakek. Abid tidur di sini ya, kata kakek. Sendirian kek? Tanya Abid. Iya, jawab kakek. Abid memperhatikan tempat tidur lalu menaikinya. Tempat tidurnya empuk kek, isinya gelap. Abid kemudian menarik selimut untuk tertidur. Tak lama kemudian, Abid keluar kamar mencari kakek. Ada apa, Abid? Tanya kakek. Abid takut kek. Kamarnya gelap, seperti ada yang bergerak, seperti monster, kata Abid ketakutan. Kakek kembali mengajak Abid masuk kamar, menyalakan lampu dan membuka tirai jendela. Sayang, monsternya nggak ada. Yang Abid lihat cuma bayangan ranting pohon yang tertiup angin, kata kakek. Tapi tadi juga ada suara-suara aneh kek, berkelit-kelit seperti suara raksasa kek, aku takut, kata Abid. Coba Abid dengarkan baik-baik. Pohon itu bergerak saat tertiup angin dan sebagian dahannya mengenai atap rumah kakek. Gesekan dahan dan atap menimbulkan suara-suara kan? Abid tersenyum. Ternyata tidak ada monster dan raksasa di luar sana. Abid mau jadi burung kek. Tiba-tiba Abid bercerita. Boleh, kata kakek sambil tertawa kecil. Setelah burung terbang di angkasa, burung hinggap di sarangnya.
kakek meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian, Abid bermimpi terbang seperti burung. Itulah akhir ceritanya. Seru ya? Ya. Jadi di sini itu Abid takut dan tidak terbiasa tidur sendiri. Tidak biasa tidur sendiri, akhirnya ketika tiba-tiba menginap di rumah kakek, Abid tidurnya sendirian. Karena sebelum menginap di rumah kakek, tidur bersama ibu dan ayah. Ketika menginap di rumah kakek, tidur sendirian dan Abid ketakutan. Seperti itu. Nah, jadi kemudian padahal yang terdengar itu hanya suara dahan pohon sudah dianggap seperti datang seorang raksasa besar. Ternyata bukan. Oke. Nah, sudah ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita yang saya bacakan? Sangat menyenangkan. Senang ya? Ya. Jadi di sini itu ceritanya itu bagus sekali supaya untuk membiasakan kita juga untuk berani tidur Sendiri. Ayo siapa yang tidurnya masih sama ibu dan ayah? Sudah ya? Sudah tidur sendiri semua ya? Ya. Jadi setelah saya membacakan buku cerita ini, saya akan membagikan beberapa buku ini kepada setiap pelajar untuk kalian baca. Setelah itu menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Ya, saya bagikan dulu bukunya. Setelah dibaca bukunya, sekarang dibaca bukunya, dibaca. Setelah itu dipahami isinya sambil juga dilihat gambar-gambarnya. Setelah itu kalian ceritakan kembali di depan kelas apa isi daripada cerita tersebut. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ya. Sudah waktunya habis? Sudah. Sudah. Sudah selesai ya? Ya. Sekarang untuk kelompok A dibacakan di depan, menceritakan kembali apa yang sudah kalian baca di buku kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk menceritakan kembali sebuah cerita dari buku bergambar ini yang berjudul Aku Anak Tak Percaya Diri. Dalam buku ini menceritakan tentang beberapa orang murid yang akan tampil dalam pentas seni berupa
ketika kita menemukan sebuah buku, baik di perpustakaan atau buku cerita yang ada di rumah atau bahkan buku cerita yang ada di LKS kita sendiri, itu kita membaca dengan mengamati kepada gambar yang tersedia di situ. Supaya apa? Jadi adanya gambar itu adalah untuk memberikan pemahaman juga kepada kita tentang emosi atau suasana hati serta peristiwa yang ada pada kisah atau cerita yang ada dalam buku tersebut. Bagaimana? Apa kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka. Ya, sangat menyenangkan ya? Iya. Jadi adanya gambar pada buku-buku cerita itu adalah supaya menarik perhatian kita untuk lebih suka membaca. Lebih sering lagi ke perpustakaan ya? Iya. Baca buku apa? Dongeng. Dongeng, ilmiah, dan lain-lain ya. Apapun yang dibaca harus yang bermanfaat. Terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, selamat bertemu dengan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran buku fiksi.